dengan teman-teman itu bahwa Pok Darwis itu sebetulnya singkatannya adalah kapok modar mbok wis gitu ya. Bukan ya itu bisa karena apa? Ya karena susah, sulit sekali gitu loh, sulit. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil ya kalau kita semuanya bersatu padu. Ingat bahwa ini tidak akan pernah terjadi tanpa ada kerjasama yang baik. Senari podcast, seni dan inspirasi, kelurahan ini nanam Kediri. Oh yeah. Halo, selamat bertemu kembali Sobat Senari, podcast seni inspirasi dari Kelurahan Ringinanom. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kemarin sudah sempat kita ulik bersama. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang berhubungan dengan wisata. Wisata itu bermacam-macam. Ada karena keanekaragaman tumbuhannya mungkin, pemandangannya, ada keseniannya, ada makanan atau kulinernya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada loh di Kelurahan Ringinanom itu kelompoknya namanya kelompok sadar wisata. Apa itu kelompok sadar wisata? Beliau yang hadir di sini adalah ketua dari kelompok sadar wisata Kelurahan Ringinanom atau biasa disingkat dengan Pok Darwis. Selamat siang Pak Yulianto. Selamat siang Pak David. Senang berjumpa kembali dengan jenengan. Ya. Nah, seperti yang awalan saya sampaikan ke pemirsa semuanya, bahwasanya ternyata di Kelurahan Ringinanom ada yang namanya kelompok sadar wisata. Betul. Atau Pok Darwis. Betul. Nah, langsung saja ini tembak di tempat. Siap. Apa sih sebenarnya Pok Darwis itu Pak Yulianto? Iya. Baik Pak Lurah, tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa Sobat Senari semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin akan menjadi lebih baik. Amin. 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 Ya. Baik, Pak Lurah tadi dipertanyakan apa toh Pok Darwis itu sebetulnya. Ya. Ya. Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata ini tersemat atau katakanlah ada itu bukan semua kelurahan ada yang namanya Pok Darwis ya Pak ya. Karena pada saat satu kelurahan dia mendapatkan predikat kampung keren, makanya di situ juga harus dibentuklah Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah itu sekelumit yang bisa saya jelaskan dan fungsinya sekarang. Ya. Maaf saya potong sebentar. Ya. Kampung keren itu adalah kreatif dan independen. Betul. Yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota saat betul, itu. Betul. Ya, monggo, silakan. Iya. Nah, setelah terbentuk Pok Darwis itu, nah makanya tugasnya atau fungsinya adalah bagaimana kita membentuk kelurahan ini menjadikan satu objek wisata lah katakanlah. Atau dengan bahasa yang mudah dimengertinya sebetulnya bagaimana memperkenalkan kesenian yang ada di Kelurahan Ringinanom ini kepada khalayak luas. Karena apa? Ini sebetulnya terbentuk kan tidak lepas bahwa Kediri ini kan semakin hari kan akan semakin menjadi kota yang luar biasa. Karena apa? Ada bandara. Nah, pada saat bandara itu nanti beroperasional, maka dengan sendirinya banyak turis atau katakanlah banyak tamu dari luar kota ataupun luar negeri ya, istilahnya luar negeri ataupun domestik yang akan nanti berkunjung ke Kediri. Ya. Nah, salah satunya mempersiapkan SDM kita ini ya kita akan membentuk itu supaya apa ya? Supaya para wisatawan baik lokal maupun internasional ini bisa tahu bahwa ternyata Kediri ini di samping kotanya bagus, ada ini loh, ada kesenian. Pusatnya di sini. Nah, itu seperti itu. Begitu. Berkaitan dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, berarti Ringinanom memiliki
beragam ya, beragam magnet atau daya tarik. Betul, Pak. Di antaranya mungkin bisa disampaikan Pak Yulianto. Iya. Tadi seperti yang jenengan tanyakan, magnet apa sih yang ada di Ringin Anom? Ya, Ya. Jadi kembali saya akan mengulik tentang Pokdarwis ini ya, Pak. Kelurahan, satu kelurahan itu kalau dia punya katakanlah alam yang mendukung, ya. karena ini kan berkaitan dengan wisata ya. Nah, Kalau punya alam yang mendukung ya berarti kita agak begitu enak ya untuk bekerjanya. Contohnya, maintenance-nya lebih iya, enak gitu. umpamanya di kelurahan ini punya sumber, Ya. atau di kelurahan ini punya air terjun, di Ya. kelurahan ini punya anu, ya itu enak. Punya pantai. Karena alam memberikan apa namanya manfaat yang harus bisa kelola. Nah, Privilege ya. iya betul. Tetapi permasalahannya atau problem tersendiri yang ada di kota Kediri, khususnya di tengah kota ini, apalagi Ringin Anom, ya kita tidak punya sumber alam. Makanya kita akan menciptakan, Ya. menciptakan apa namanya sesuatu yang itu nanti bisa katakanlah dinikmati, atau sesuatu yang bisa untuk menarik para katakanlah turis ataupun tamu-tamu yang nantinya akan ke Kediri. Nah, itu yang kesulitannya yang ada di kota khususnya kota tengah. Itu Pak David. Berarti ya berhubungan dengan itu, selain kita tidak punya SDA di Kelurahan Ringin Anom, Betul. berarti kan otomatis kita pure di SDM, sumber daya manusianya. Betul. Betul, Pak. Nah, kalau berhubungan dengan SDM itu berupa apa saja? Mungkin kesenian dan lain sebagainya. Iya, iya. Ini terkadang di dalam perjalanannya ya kita kembali ya mengulik di dalam perjalanannya. Tidak semudah yang kita bicarakan atau kita ucapkan ya, karena itu tadi membangun satu sumber daya manusia supaya itu bisa bermanfaat itu ya sulit dan butuh waktu, terus butuh koordinasi, dan juga terutama adalah butuh support dari semua orang. Nah, makanya kalau saya sering bercanda dengan teman-teman itu bahwa Pokdarwis itu sebetulnya singkatannya adalah kapok modar mbok wis gitu ya. Bukan ya itu karena apa? Ya karena sulit sekali gitu loh, sulit, tetapi bukan sesuatu yang mustahil ya kalau kita semuanya bersatu padu. Ingat bahwa ini tidak akan pernah terjadi tanpa ada kerjasama yang baik dari pemerintahan, kelurahan, ataupun warga tersendiri. Nah, itu Pak Lunana. Sekarang apa sih yang harus kita tampilkan, atau yang potensi-potensi yang ada di Ringin Anom, Kelurahan Ringin Anom ini khususnya ya. Satu, bahwa kita memiliki predikat kampung seni ya. Kalau kita sudah berbicara kampung seni, itu berarti ya kita banyak sekali yang berkesenian di situ. Ya. Nah, di sini kita ada ketoprak. Di sini kita juga punya katakanlah jaranan. Nah, di sini kita juga punya band. Banyak berarti. Banyak. Bahkan kemarin kita mencoba untuk bagaimana ya kita akan menggagas, nanti kita akan punya tim untuk wayang potehi, Pak. Wayang potehi itu pun nanti kita akan ibu-ibu PKK juga. Ibu-ibu PKK juga Templing. Ya. Nah, SDM itu harus kita siapkan supaya apa? Supaya nanti pada saat katakanlah tadi Kediri ini kedatangan banyak tamu lah, katakanlah banyak wisata bahkan dari domestik ataupun dari luar negeri, ya kita siap. Nanti kita akan tampilkan. Kalau pengen edukasi budaya di mana, di Kelurahan Ringin Anom. Nah, seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, makanya nanti kita akan bekerja sama bahu membahu. Nah, bagaimana di samping kita SDM, terus kita juga belajar akan menata ruangan ya. Kita tahu bahwa Ringin Anom ini adalah satu desa yang kecil dan jalannya bagaimana menciptakan itu supaya rapi. Nah, itu pun juga kita akan gagas bersama LKK, bersama Bapak RT, Bapak RW, ataupun semuanya kita akan menggagas itu supaya apa ya? Supaya kampung kita itu bersih dulu, bersih. Orang bisa menikmati suasananya. Nah, baru nanti kita akan tampilkan itu.
kesenian-kesenian. Kalau berbicara kesenian ini Pak Yulianto, Nggih, Kota Kediri kan terkenal dengan jaranan. betul, Apakah betul. di Ringenanom juga ada ya jaranan di Ringenanom? Oh, di Ringenanom. Ya. Di Ringenanom sendiri sebetulnya ada, Pak. Ada, bahkan ada dua ya. Ada dua jaranan. Dari SAB, Ya, terus sama Wahyu Anom Anom Saputro. Saputro Oh, tadi. Ada itu. Berarti dua. Ada dua kalau di jaranan. Terus di Ketoprak kita juga punya, bahkan ini kita akan merilis generasi-generasi yang akan datang, katakanlah dari Karang Taruna, itu juga akan kita mulai genjot, mulai kita giatkan supaya apa? Supaya nanti ada regenerasinya. Nah, kalau yang nabuh sekarang katakanlah sudah kepala 5, kepala 4 ya, itu juga harus kita pikirkan untuk bagaimana mencari regenerasi. Ya. Nah, makanya kita juga sudah berbicara, kita sudah ayo rembukan sama Karang Taruna supaya apa ya, supaya Ketoprak ini juga tidak akan kehilangan regenerasinya, seperti itu. Seperti yang jenengan sampaikan bahwasanya pemain Ketoprak khususnya ya, siap. Dan mungkin ada beberapa yang lain, mungkin di Karawitan itu kan kebanyakan yang memainkan di usia 50 tahun ke atas, otomatis kan memang butuh regenerasi yang seperti yang sampaikan. Nah, sejauh mana dari Pok Darwis sendiri itu kemudian melakukan istilahnya intervensi, kemudian ajakan kepada anak-anak muda supaya ingin juga bermain dengan musik-musik tradisional, karena biasanya mereka punya mindset jadul, kolonial, dan lama gitu loh. Sementara sekarang itu kan anak muda senengnya ngeband, kalau musiknya pun musik yang elektronik dan lain sebagainya. Nah, ini sejauh mana dari Pak Darwis sendiri melakukan advis, nasihat, meyakinkan anak-anak muda supaya mereka bisa berkesenian khususnya di kesenian tradisional? Iya, terima kasih Pak. Ya memang yang jenengan sampaikan itu tadi ya betul ya. Memang kahanannya atau keadaannya ya seperti ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang anak-anak muda ya, anak-anak muda ya. Karena apa ya, gamelan, katakanlah kesenian itu ya sesuatu yang asing, bahkan mungkin dalam tanda kutip ada beberapa mindset yang menurut mereka nggak keren, gamelan itu. Nah, ini bagaimana kita menjawab tantangan itu ya. Nah, makanya Pok Darwis juga disertai dengan beberapa teman-teman dari RT RW selalu mengkampanyekan itu kepada generasi-generasi muda, bahwa sebetulnya gamelan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Gamelan itu sebetulnya adalah satu kesenian yang menurut saya luar biasa loh. Gamelan ini bisa fleksibel. Gamelan ini bisa dimasuki dari beberapa, atau katakanlah diberikan ornamen-ornamen dari musik-musik yang kekinian. Dikolaborasikan. Ternyata ketemu Arjun juga ya. Bisa asik gitu loh. Gitar listrik. Nah, jadi jangan memiliki katakanlah, atau kita akan mengubah paradigma mereka bahwa mindset mereka gamelan itu kayak orang tua enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Itu pemahaman yang salah ya, mungkin ketidakmengertian dari khususnya generasi-generasi muda ini. Nah, makanya tugas kita sebagai Pok Darwis, apalagi sebagai orang-orang yang mencintai kebudayaan, katakanlah Ketoprak, khususnya identik dengan gamelan itu, ya kita akan kampanyekan itu. Supaya apa ya? Supaya pemahaman-pemahaman itu bisa dipahami oleh kaum-kaum yang muda ini, Pak. Sehingga apa? Ada peribahasa orang tua kita, tidak kenal maka tidak sayang, kan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, makanya ayo, tugas kita itu sebetulnya orang-orang katakanlah ya, maaf ya dalam tanda kutip, orang-orang tua kayak kita ini ya bagaimana gitu loh, supaya generasi-generasi kita ini tidak antipati, atau karena tidak dengan kesenian gamelan khususnya. Itu Pak. Ya,
Dan juga sebenarnya di gamelan sendiri itu serupa orkestra ya. Bagaimana kemudian bisa menyelaraskan Betul, dengan Pak. suara-suara yang berbeda. Itu juga Betul. menjadi filosofi yang juga bisa kita tanamkan untuk anak-anak muda. Iya, Selain kepribadian Jawa nih. Pak. Betul. Dan kemudian gini, Betul, Pak. berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Ringin Anom khususnya. Bagaimana peran Pok Darwis untuk kemudian mempromosikan ini? Karena target marketnya tidak hanya kota Kediri, mungkin bisa di domestik yang lebih luas lagi atau mancanegara misal. Karena seperti yang Jana sampaikan di awal, target pasarnya sudah turis yang dari pelabuhan udara atau bandara udara. Nah, berarti kalau kan lebih luas lagi jangkauannya. Itu bagaimana media promosinya melalui apa saja mungkin Pak Yulianto? Iya, iya Pak David. Jadi benar yang dengan sampaikan tadi bahwa bagaimana kita mengenalkan caranya seperti apa ya, kita akan membuka atau membuat katakanlah satu website. Kita juga punya di Kelurahan Ringin Anom ini, kalau jenengan tahu websitenya ya, di situ ada Ringin Anom itu seperti apa toh, itu bisa dilihat. Karena apa ya, kalau kita tidak memanfaatkan seperti itu ya kita akan tertinggal, karena ini kan ya juga era digital ya, digital. Makanya bagaimana walaupun kita berkesenian, kita juga mengikuti tentang namanya perkembangan zaman ini. Termasuk zaman. YouTube dan lain sebagainya. Betul, termasuk YouTube. Nah, termasuk kita bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di Kediri ya. Kita selalu menggaungkan itu bahwa Ringin Anom ini adalah kelurahan seni yang bisa dinikmati loh. Seperti ini loh, kalau jenengan mau pengen edukasi atau pengen tahu gamelan itu kan macam-macam ya Pak namanya ya. Ada ini yang namanya kendang, ada ini yang saron, ada ini ya. Silahkan datang ke Ringin Anom. Nah, khususnya nanti di Balai Pemuda, nah itu sudah ada. Jadi umpamanya, oh Pak, saya mau ke Ringin Anom dan pengen tahu tentang gamelan, oh silakan, kami siap. Nah, makanya nanti program Pok Darwis ini ke depannya ya kita nanti akan bekerja sama dengan mungkin dengan SD ya, karena atau SMP yang dia tidak punya karawitan ya, gamelan gitu ya. Bagaimana supaya itu bisa menjadikan program ekstra kurikuler ya. Nah, kita akan menyiapkan kerjasama lah istilahnya. Betul, kita kerjasama, kita menyiapkan pelatihnya, kita juga ada alatnya. Jadi mereka cuma datang terusan ya, itu juga akan kita kaji Pak David. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan semakin bermanfaat lah, semakin bermanfaat gitu. Itu aja. Terus begini Pak, tadi program-programnya bagus sekali ya. Tidak hanya orang yang suka, tetapi sampai anak muda dan anak-anak di tingkat SD dan lain sebagainya tadi juga sudah ikut bekerja sama dengan kita juga. Kemudian Pak Yulianto, kalau berbicara Ringin Anom, sebenarnya kan punya yang namanya festival DOA, District of Art, gitu kan? District of Art. Nah, sejauh mana District of Art itu sudah dilaksanakan dan digalang, dan apakah ini juga berdampak atau berimpact kepada ekonomi kerakyatan juga? Mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan DOA tersebut. Iya, terima kasih Pak. Jadi begini, Pok Darwis itu selain menangani tentang kesenian yang ada di Ringin Anom ini khususnya, Ringin Anom itu kan juga banyak kuliner Pak. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Ringin Anom ya, banyak UMKM yang ada di Ringin Anom. Nah, ada yang membuat selai pisang, ada yang membuat roti bolu, terus pia ya. Terus ibu-ibu terutama dari Karang Taruna, ibu-ibu dari PKK yang dia punya juga produk-produk masak ya, itu kita akan ajak kerjasama. Jadi dan terkenal enak-enak. Iya. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang District of Art itu tadi ya, ini
penyiapannya yang dari semua lini harus kita hubungi dan kita siapkan. Karena apa? Satu, keseniannya main loh, bagaimana ini tentang kulinernya, UMKM khususnya. UMKM-nya lah Ya. katakanlah ya. Makanya kita bekerja sama. Yuk, Ya, ya. pada saat kita ada pementasan ketoprak itu, makanya UMKM yang ada di Ringenanom ini mereka juga terus berjualan. Nah, satu, ketopraknya sendiri itu menarik daya orang yang akan datang melihat, dan disertai dengan kuliner yang pastinya luar biasa. Ini kan ya juga semakin baik ya. Jadi semuanya ini akan berjalan dengan baik. Saling menopang gitu Saling kan. menopang begitu Pak David. Terus begini Pak Gianto, berkaitan dengan aktivitas yang sudah dilaksanakan dari seluruh elemen kesenian, kemudian UMKM dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang bersinergi dengan pemerintah dan pihak swasta ya. Dalam hal ini mungkin tanggapan, terus pentas di mana, mungkin bisa disampaikan Pak Yulianto. Oh iya, terima Atau kasih. supporting dari pemerintah Iya, siap. berupa apa secara teknisnya? Iya, kalau supporting dari pemerintah ya, ini pemerintah dulu saya kira juga sudah oke ya. Karena apa? Bahwa pada saat kita memiliki atau mendapatkan predikat kampung keren itu, nah makanya kita juga akan diperhatikan ini kampung kerennya dalam bidang apa. Nah, kalau ini musik ya berarti kita meminta atau katakanlah pengajuan tentang alat musik berarti pas dengan kebutuhan yang ada ya Pak ya. Yang ada ya, itu dari pemerintah kota khususnya juga support lah melalui program-programnya tentunya ya, melalui program-programnya. Nah, terus kita juga bekerja sama dengan tadi Pak Lurah perusahaan ya, kita di Ramayana Pak. Di Ramayana itu juga kita bekerja sama, makanya beberapa kali kita ada pementasan di Ramayana. Pentas tahunan juga ya? Iya, pentas tahunan di Ramayana. Karena apa? Di samping kita ini atau pelaku seni terus ya di situ, nah Ramayana kan ya juga mendapatkan keuntungan. Ada kita semakin trafiknya naik gitu. Trafiknya juga akan semakin bagus untuk Ramayana. Nah, itu mutualisme. Iya, itu sudah setiap tahun hampir sering. Nah, kita juga bekerja sama dengan PASA atau katakanlah pemberarti sejarah. Nah, itu kemarin kita juga bekerja sama dengan PASA, itu kita juga akan mengadakan pementasan di Sekartaji. Nah, itu berkolaborasi dengan Wayang Potehi Pak. Itu kemarin Wayang Potehi lintas budaya. Karena apa? Kok campur-campur ya, ini loh ragam kesenian itu sebetulnya itu. Jadi ini terus kita juga bekerja sama dengan Dewan Kebudayaan Daerah tentunya yang ada di Kediri. Kita juga sering mengadakan pementasan, bahkan kita pernah diundang di Gumul pada waktu itu Pemkap ya. Iya, saat itu. Kabupaten dalam rangka rangkaian hari jadi kota atau katakanlah Kabupaten Kediri. Kita juga pernah main di sini. Ya. Itu keren ya. Kemudian berkaitan dengan banyak sekali ragam tampilan, kemudian UMKM dan lain sebagainya. Kendala selain dari mungkin kita untuk merangkul newcomer atau pendatang-pendatang baru, ya tentu saja untuk meyakinkan kan memang perlu effort yang lebih ya. Ya selain itu mungkin ada nggak kendala lainnya, Pak Gilianto? Kendala itu ya banyak ya Pak ya. Jadi kendala itu sebetulnya terletak di kita ya. Jadi untuk menyatukan semua elemen masyarakat itu ya juga tidak gampang. Itu yang harus kita pahami. Karena apa? Terus selalu ada penguatan gitu. Iya. Untuk mencapai kata sepakat, untuk mencapai satu visi dan misi itu kita butuh ya selalu orang-orang yang memang punya kepedulian ekstra, katakanlah seperti itu. Nah, itu ya kendala di internnya sebetulnya yang lebih susah untuk
untuk apa kita selesaikan. Kalau masalah alat, masalah apa kan tadi sudah kita kan Ya. sudah disupport. Ya, ya. Masalah apa itu, nah tetapi bagaimana katakanlah kita itu menyamakan satu visi, kita menyamakan satu keinginan, kita menyamakan satu persepsi juga, karena ini berbicara, saya sudah tidak berbicara duit, itu susahnya. Kalau berbicara duit ya banyak orang yang, ya ini kan berkaitan dengan babat alas ya. Iya, karena ini kita kan berkaitan dengan ayo memberikan satu warna lah, katakanlah seperti itu di kelurahan ini. Bagaimana kebudayaan ini bisa langgeng. Jadi benar, bahkan saya setuju kalau ada orang yang berbicara ya kalau kita berkesenian enggak ya kita sementara ya cari makannya jangan di kesenian itu dulu, kita nyari makan katakanlah apa, nah baru kita terjun ke kesenian gitu, karena kesenian itu adalah satu hobi, satu panggilan ya, satu panggilan jiwa yang terkadang kita sulit untuk menjelaskan. Nah kalau kesenian kita masuk area kesenian terus ujung-ujungnya ya kita memikirkan duit dulu ya, aduh ya sudah. Kalau menurut saya ya ini dan sebenarnya tidak kurang juga contoh-contoh ketika babat alas dan berhasil mereka juga moncer kan, Pak. Iya betul Pak. Dan berkaitan dengan kesenian sendiri memang harus ada effort lebih. Iya, jadi begini Pak, jangan salah ya, bukan berarti saya ngomong bahwa kesenian ini tidak ada duitnya, bukan loh ya, bukan ya, salah ya. Tetapi ingat bahwa kita ini kan mau merintis ya. Kita ini adalah orang-orang yang mau menanamkan sesuatu kepada generasi-generasi yang akan datang. Nah, kalau kita tidak apa namanya benar-benar ikhlas, benar-benar ya kita akan susah. Ya kita akan susah. Kalau ujungnya ya pastilah ya kalau kesenian itu duitnya gede, kalau apalagi sudah terkenal itu konsep katakanlah pemikirannya beda lagi. Karena yang kita bicarakan ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan generasi-generasi khususnya di Rengenanem yang akan datang ini mencintai budaya. Kan itu ya Pak. Apa yang dipaparkan Pak Yulianto tadi sebenarnya lebih ke dinamika kelompok ya, dinamika organisasi. Betul. Dengan mungkin variasi permasalahan yang berbeda-beda di masing-masing organisasi. Betul. Ini kita tiba di penghujung acara, Pak Yulianto. Nah, ini yang saya tunggu ini, Pak. Enggak, bercanda. Begini, berkaitan dengan kesenian tradisional, Pak Yulianto, tentu dinamika permasalahan, tantangan, ancaman, hambatan dan lain sebagainya tentu bervariasi dan banyak. Betul. Nah, bagaimana Pak Yulianto untuk tetap bisa mengedukasi masyarakat, khususnya para pemirsa Sobat Senari ini, supaya mereka tidak pupus atau tidak berhenti semangat untuk tetap nguri-nguri budaya atau melestarikan budaya, khususnya kesenian tradisional. Mungkin yang bisa dicontohkan bagaimana mereka masih mau bermain ketoprak, karawitan, jaranan, dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan ke para pemirsa kita yang sedang nonton ini, Pak. Iya, jadi begini ya, kita satu bahwa kita tidak jemu-jemu ya mengajak, kita tidak jemu-jemu memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda ini bahwa leluhur kita lah katakan, nah itu luar biasa sampai dia bisa menciptakan satu alat musik dari tembaga, itu ya luar biasa. Apalagi banyak tembaga, kalau bentuknya beda-beda, bentuknya beda-beda, terus dipukul semuanya beda. Dalam kalau ya itu luar biasa. Nah itu yang terkadang yang harus kita selalu dengungkan ya kepada generasi-generasi milenial atau generasi-generasi muda ini, supaya apa ya, supaya minat mereka untuk lebih tahu dan lebih tahu khususnya di kesenian atau kebudayaan musik gamelan ini, dia akan semakin luar biasa. Ya itu saja intinya. Kalau saya ya jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu menyampaikan, ya sabarlah, sabar menghadapi generasi-generasi muda ya khususnya. Nanti kalau mereka sudah paham, sudah berjalan, oh ya menyatu, kita sudah enak itu Pak. Terus dan juga mengharap dukungannya supaya apa ya, mari kita sama-sama lah supaya
Tugas bersama berarti. tugas bersama ini, bahwa tinggalan atau katakanlah warisan dari nenek moyang ya jangan kita abaikan. Siapa lagi yang menguri-nguri budaya ini Betul, betul. selain kita? Nah, itu yang harus apa namanya, selalu ditanamkan, bahwa musik peninggalan orang tua kita ini tidak kalah dengan musik-musik yang ada di luar negeri. Sebetulnya seperti itu, keren. Ya, dan seringkali kita sampaikan Pak Yulianto ke generasi muda, ke khalayak ramai, itu bahwasanya jangan sampai kelestarian ini menjadi punah gitu lah. Iya kan? Betul. Jangan sampai kemudian menjadi punah. Jangan sampai lagi generasi mendatang, cucu-cucu, canggah dan lain sebagainya itu belajar ketoprak malah di Belanda. Belajar nyinden malah di Jepang. Belajar demung saron malah di Australia. Padahal nenek moyang kita lah yang menciptakan itu semua. Iya. Iya, Iya Pak, makanya tugas kita bersama ya, jangan sampai nanti orang Jawa lahir di Jawa tidak bisa berbahasa Jawa. Waduh, nah itu menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama, karena apa? Ya itu tadi. Kalau kita tidak membentengi generasi muda ini, wah kalah kita nanti dengan apa namanya, katakanlah kemajuan ya. globalisasi. Iya, Yang tentu saja makanya sebenarnya ada banyak sisi positif, tapi juga kita harus mawas diri. betul, Iya. makanya jangan lupa jati diri kita. Ya, kalau Iya. memang orang Jawa ya harus bisa dong berbahasa Jawa. Masa orang Jawa mau belajar bahasa Jawa di Belanda? Itu ada itu. Iya. Nah, makanya tugas kita bersama, terlebih sebagai orang tua. Iya. Ya, itu, Baik, Pak Yulianto. itu. Siap Pak David. Terima kasih Sama-sama. atas pencerahannya Iya. yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan insight yang baik kepada saya khususnya dan juga para pemirsa Sobat Senari sekalian. Iya. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di next episode dan tentu saja dengan banyak lagi ragam yang bisa kita ulik. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.